biasanya nggak pakai mic. Oke. Salam hormat semua, senior ya. Oke. Nama saya Fadlik, Pak. Nama panjangnya Fadlik Aliman, kayak nama masjid ya. Fadlik, jadi lahirnya di Bima. Jadi Bapak penemu mesin transfer pertama. Kenapa umur 9 bulan transfer langsung ke Tanah Abang? Iya. SMA di SMA 7, kemudian kuliah, ketemu senior saya Bang, kayak gitu-gitu. Terus aparnya ada nggak? Terus orang kadang lihat visual itu aja dilihat. Yang harus dilihat lagi, yang paling penting adalah orangnya ahli apa enggak. Ahli apa enggak? Kita secara manual aja lihat, misalkan ada apa ini, itu low pressure apa enggak? Kan ada tuh, saya beberapa kali di gedung ada aparnya, tapi low pressure, tekanannya rendah, percuma. Jadi kalau disemprotin kayak mau-mamai trek gitu doang, nggak nyembur, gitu kan? Percuma, manjang doang jadinya gitu. Jadi sekalian survei, sekalian asesmen, saya yakin asesmen kan orang asesmen ada kan, itu ngeliat tuh low pressure apa enggak, dinjok tuh biasanya, bagaimana gitu kan, lihat. Wah, berarti masih bisa kepake. Itu lihat. Kan kalau ngelihat area gini, kalau di dalam menemukan 3 ya. Pertama, kita lihat manusianya. Ada yang ngurusin nggak tuh? Ya, manusianya dulu. Manusianya. Kemudian alat kerjanya. Dilihatin nggak tuh? Di perawatan apa segala macam. Alatnya apa? Memotong rumput apa segala macam. Ada nggak tuh? Nah, itu ada standarnya lagi. Itu dia bikin ngerancang dikit, dirakit apa gimana? Itu ada standarnya. Karena itu kalau bahaya. Manual handling juga termasuk nih, orang-orang yang event tuh, ngangkat-ngangkat itu. Itu ada, kalau bisa nanti kita bikin pelatihan kecil aja, ngangkat-ngangkat doang. Karena di OSAS ya, di ISO segala macam itu 20 kilo Pak aturannya, ngangkat 1 orang. Lebih dari itu 2 orang kalau bisa. Makanya tadi yang di sini ada menghilangkan nggak usah ada alat angkat-angkat. Oh diganti pakai apa? Sorong misalkan. Itu buat dalam rangka ini. Perancangan bikin sorong apa dikit, karena kan orang pakai ini angkat ditarik gitu kan, masukin itu dalam rangka ini semua. Jadi sebenarnya orang-orang di event udah ngerjain, cuma ilmunya ini nih baru saya kasih tahu sekarang ini rekayasanya gitu kan orang buat itu Pak ya. Pernah ngangkut ini bisa nggak segini jam, itu kita harus cepet tuh karena nanti bisa celaka. Makanya kita di sini ada, kalau di ilmu K3 ada 3 minimal yang harus dipenuhi. Pertama, metode kerjanya apa? Ini termasuk kalau di Jepang ya, sama Jepang nih, termasuk gambarnya Pak. Keren, ngangkat berapa segala macam, orangnya, mentornya apa, sertifikasinya apa segala macam. Jadi ini berlomba-lomba. Ini sih cuma kasih, nanti bisa disesuaikan sama orang IO ya. Bikin pertama harus dicatat metode kerjanya gimana. Itu bisa kita tanyakan juga kalau ke pihak gedung. Dia merawat ini metodenya kayak gimana sih? Oh pakai tangga biasa Pak. Oke. Tangganya ngomongin tangga aja di K3 itu nggak bisa tangga bambu gitu. Tangga bambu karena kita nggak tahu kekuatannya berapa. Kan bambu ada beda-beda. Ada bambu kuning, bambu biasa segala macam. Nah ini ada penilaian dari polisi pengalaman. Baik itu pernah teman-teman juga dapatkan. Polisi tidak melihat dari angle K3K ini, karena waktu Uber ada yang mati, itu pun kita di Uber, gitu. Mungkin hal dari panggung berdiri sebenarnya secara modern sekarang ini tidak ada lagi yang diangkat dari truk melalui manual. Jadi secara ini dari awal pertama mungkin itu forklift kecil udah, karena panggung ini kan bentuknya lumayan. Kalau di luar biarpun aluminium tetap forklift kecil berjalan, apalagi untuk papan atas yang mereka taruh. Nah, yang tadi saya tanyakan, apakah juga menjamin polisi melihat setelah konstruksi berdiri atau barikade yang kita atur area daripada pos tersebut
kita. Padahal kita sudah maksimal dengan kerja teman-teman ini, maksimal lah sesuai petunjuk nanti pelatihan yang diadakan mungkin secara sertifikat. Polisi hanya lihat, apalagi polisi daerah, dia tidak menguasai hal tidak ini. Misalnya gua bawa dulu lu tersangka, ya. Gitu kan kira-kira mas gitu. Jadi nah ini saya areal berapa yang radius yang kita pakai. Kejadian saya waktu mata dewan launching itu areal di luar konser saya, ada yang mati, ada yang dibakar mobilnya. Jadi alhamdulillah pada saat itu waktu saya rempang, saya sudah wanti-wanti dan berani juga harus bicara teman-teman dalam hal konser. Waktu rempang kita sudah memberikan satu gambaran bahwa kalau terjadi di luar area saya radius, nah kebetulan radius mandi, berarti tidak masuk saya di lapangan parkir timur Senayan. Nah ada tukang buah ditabrak, mobilnya dibakar, ada yang mati juga satu orang. Nah kebetulan saya masih duduk di situ, ada waktu itu yang berkuasa bukan polisi, masih tentara Kodam. Saya bertanya, Pak ini gimana Pak? Gitu. Ya menurut saya Pak Sopyan, saya sudah tekan berita acara di dalam area saya ini selesai. Berarti di luar itu bukan saya. Karena di Rempang saya sudah kasih tahu bahwa kalau ada kejadian di luar berarti polisi tidak aktif pada saat itu. Betul, polisi tidak aktif.